Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan kali ini, video ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terakhir mengenai Maria. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan lagi di dalam teks Lukas 1 mengenai cerita tentang malaikat yang menyampaikan pesan kepada Maria. Dan hari ini kita akan mencoba membahas beberapa ayat yang ada satu penekanan besar, bukan penekanan sih sebenarnya. Ada satu teks ayat Alkitab yang sebenarnya ini kalau kita harus melihat dulu ke dalam konteksnya, kenapa bisa muncul ayat ini. Tetapi sebelum kita melihat kepada ceritanya kenapa bisa muncul ayat ini, saya terlebih dahulu tertarik untuk kita nanti akan melihat dulu apa sih yang tergambar ke dalam pikiran kita waktu kita melihat teks ini gitu. Atau mungkin kita udah pernah dengar apa sih tentang teks ini gitu di dalam pandangan kita atau pandangan orang-orang yang kita dengarkan gitu ya mengenai teks ini. Maka tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita membuka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ada di rumah boleh ambil Alkitabnya, boleh ambil catatannya. Dan Bapak Ibu yang mungkin sedang di dalam perjalanan boleh membuka Alkitab dari handphonenya, iPadnya atau mungkin bisa mendengarkan saja dari YouTube channel ini. Mari kita buka bersama-sama kitab Lukas 1. Ayat yang akan kita baca adalah ayat yang 31 sampai ayat 37. Ada 6 ayat ini yang akan kita baca. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 31 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di ayat 38 itu kita akan baca atau kita akan membahas di bagian berikutnya sehingga kita tidak baca dulu hari ini. Baik. Ayat 31 sampai 37 ini berisi ayat-ayat yang cukup menarik untuk kita bahas. Tapi saya tertarik sekali untuk kita melihat sekali lagi kepada ayat 37. Mari kita lihat teksnya berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah sekali lagi sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkataan ini adalah perkataan yang tepat sekali. Tetapi coba kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita membaca ayat tersebut, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Waktu kita membaca bagian tersebut, apa yang kita pikirkan atau apa yang pernah kita dengar tentang ayat tersebut? Atau mungkin waktu kita di dalam kesesakan atau mungkin kekhawatiran yang besar atau mungkin kita di dalam sebuah keinginan akan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Misalnya kita ingin punya pekerjaan yang lebih baik, punya kehidupan yang lebih baik, mungkin punya barang-barang impian yang kita impikan gitu ya. Atau mungkin kita menginginkan bisa berumah tangga atau kita menginginkan suatu promosi jabatan dan lain sebagainya macam. Nah kemudian ketika keinginan kita itu timbul, keinginan itu ada di dalam hati kita. Kemudian ayat 37 ini seakan-akan menjadi firman yang kalau bahasa Inggrisnya speak to me gitu ya, speak to us gitu ya. Firman yang kayaknya berbicara langsung sama saya. Firman ini berbicara langsung kepada saya adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan banyak orang yang akhirnya akan menjadi percaya. Dan orang-orang yang tadinya mengalami kebimbangan atau mungkin kebingungan gitu akan apa yang harus dikerjakannya. Mereka menjadi punya kegairahan lagi dan punya harapan lagi. Yang sebenarnya, tapi yang kalau kita lihat harapan yang dibangunnya itu berdasarkan teks ini adalah harapan yang tidak tepat sasaran. Karena teks ini sedang tidak membicarakan penuntasan harapan yang mereka inginkan.
Atau mereka menginginkan punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang bagus. Kemudian ketika baca ayat ini ayat ini bukan untuk menjawab hal-hal tersebut sebenarnya. Ini yang mesti kita tahu, makanya jalur cerita dari bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus ngerti dulu kenapa, bagaimana ceritanya sampai ayat ini bisa muncul di Lukas 1 ini. Mari kita coba lihat di dalam bagian ini, kita lihat di ayat yang ke 31 sampai 33, di situ malaikat menyampaikan pesan. Dan isi pesannya adalah bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan nanti anak itu harus dinamai Yesus. Itu ya. Nah, sebuah catatan kecil aja sedikit di sini. Yang kasih nama Yesus itu bukan Maria sebenarnya ya. Jadi nama Yesus ini adalah yang diperintahkan. Jadi malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Maria bahwa nanti nama anaknya itu harus dinamai dengan nama Yesus. Gitu. Jadi yang harus kita tahu, kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah, dan Allah tidak mungkin didesain atau dipikirkan dengan cara manusia. Bahkan kalau kita melihat di sini, Allah yang memberikan perintah kepada malaikat untuk memberitahu Maria bahwa nanti anak ini yang akan lahir ini adalah Yesus namanya. Jadi kita harus ngerti bahwa tidak ada peran manusia di sini untuk memberi nama kepada pribadi kedua Tritunggal Yesus. Jadi ini adalah Allah sendiri gitu ya. Itu sedikit catatan saja. Mari kita lihat lagi ayat 31 sampai ayat 33. Ini bicara tentang bagaimana Maria itu akan mendapatkan berkat gitu ya, bahwa dia akan mengandung dan lain sebagainya macam. Kemudian muncul ayat 34. Nah, kita harus lihat dulu ayat 37 ini adalah berdasarkan ayat 34 ini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai antara kebingungan atau ketidakpercayaan. Dan kita sudah melihat bahwa Maria bingung bagaimana hal itu, bahwa dia akan menjadi raja, bahwa dia akan melahirkan seorang anak ini, bagaimana itu bisa terjadi karena dia belum bersuami. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita perhatikan ya. Kenapa tiba-tiba Maria ngomong kayak gini? Kalau mungkin saya jadi Maria gitu ya, ini kalau mungkin saya jadi Maria. Mungkin saya akan berpikirnya bahwa sebentar lagi saya akan menikah gitu loh, di dalam pandangan saya. Kalau saya dapat pernyataan malaikat seperti ini, mungkin sebentar lagi saya akan menikah gitu. Tapi yang disadari Maria adalah Maria mendapatkan pesan bahwa dia akan mengandung, dan dia bertanya ayat 34 ini dalam kebingungan. Bagaimana aku belum bersuami? Jadi dia sekarang mengerti bahwa firman yang nyampai kepada dia itu akan segera terjadi. Jadi sekali lagi dia mengerti bahwa firman yang sampai kepada dia itu akan segera terjadi. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau highlight di dalam bagian ini adalah sebuah pengertian. Sebuah pengertian yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Orang percaya haruslah memahami firman dengan baik, dengan cepat, bahkan seperti Maria ini. Kita lihat bagaimana Maria memandang ini dan merespon dengan benar, melihat dengan cepat, dan juga dia mengerti bahwa memang ini tuh akan segera terjadi kepada dia. Jadi ini makanya pertanyaannya menjadi tepat, dan juga kebingungannya dia menjadi tepat. Gimana? Aku belum bersuami, nggak mungkin ini bisa terjadi akan secepat itu, harus menikah dulu dan lain sebagainya macam. Mungkin dia bingung di bagian itu ya. Nah, makanya di dalam teks ini di ayat 34 ini kita melihat ada kebingungan Maria, tetapi di sisi lain di sini ada sebuah pengertian yang besar bahwa Maria tahu dan sadar bahwa dia sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Bahkan dia sudah mengerti, bahkan saking cepatnya itu dia sudah melahirkan dulu, mengandung dulu sebelum bersuami gitu ya. Nah, itu yang mungkin itu di dalam rangkaian ceritanya itulah yang sedang akan dibangun gitu. Kemudian ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kalau kita perhatikan setelah Maria mengalami kebingungan di ayat 34, ayat 35 dan 36 itu menjadi kalimat penghiburan yang diberikan malaikat yang menjadi jawaban yang tepat juga bagi Maria. Jadi sekali lagi ini adalah kalimat yang menjadi penghiburan bahwa Roh Kudus akan turun
Jadi di sini sekali lagi saya juga mau mengingatkan tentang adanya Allah Tritunggal di dalam bagian ini yang bekerja dengan sangat luar biasa gitu ya. Yaitu di sini ada Roh Kudus yang turun ke atasnya Maria. Jadi Roh Kudus nanti turun dan kuasa Allah akan menaungi Maria. Jadi karena ini adalah pekerjaan Allah dan juga ini adalah hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah, maka Allah lah yang akan menolong Maria untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Sekali lagi, Allah lah yang akan menolong Maria untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Dan apa yang Allah inginkan yaitu ayat 31 ini, bahwa Allah menginginkan bahwa Maria akan mengandung seorang laki-laki. Dan itulah mengapa Allah lah yang akan bekerja. Dan nanti itu ayat 35, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan bla 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 bla. Ditambah dengan ayat yang 36, ayat 36 ini menjadi penghiburan lanjutan gitu ya. Lihat aja Elisabeth, sanakmu yang mengandung, dia kan dibilang mandul, tapi bisa hamil sekarang. Dia udah tua dan di usianya yang sudah tua itu, dia ternyata udah hamil 6 bulan. Jadi ini penghiburan juga buat Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terlihat Elisabeth yang katanya sudah tua dan tidak mungkin mengandung dan lain sebagainya macam. Bahkan mungkin nafsu birahinya Zakaria, suaminya Elisabeth itu mungkin juga sudah surut gitu ya. Tetapi di saat-saat seperti itu Allah ternyata mengerjakan sesuatu. Yaitu bahwa nanti dari mereka akan lahir Yohanes Pembaptis. Dan di dalam bagian ini nanti dari Maria akan lahir seorang akan lahir Yesus, seperti itu kira-kira ya. Jadi makanya dari dua hal ini, dari hal yang dibagikan yaitu Roh Kudus akan turun dan menaungi Maria dan lain sebagainya macam, dan juga adanya Elisabeth, maka dengan demikian malaikat menjawab, tidak, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Nah jadi kita harus mengerti ayat 37 ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah bagi mereka yang memang ditugaskan atau diberikan perintah untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita gak bisa membicarakan dengan kalimat, wah kalau misalkan ada orang sakit kita tumpang tangan. Iya kita berdoa, tenang saja bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul. Tapi permasalahannya kalau dia setelah didoakan dia mati gimana? Apakah berarti kita seharusnya memang di dalam melihat segala sesuatu harus tepat untuk berteologi. Seperti misalnya gini, kalau kita melihat ada orang yang sedang susah atau mungkin sedang kekurangan atau mungkin dia sedang dalam kesulitan yang besar, kita doakan dia, tapi jangan sebisa mungkin kita memberikan harapan-harapan kosong dengan bilang Tuhan akan berperkara atasmu dan tenang saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil memang. Dan tidak mustahil juga kalau Tuhan tidak mau memberikan berkat gitu loh. Kita harus ngerti ini, tidak mustahil juga Tuhan kalau tidak mau memberikan berkat itu tidak mustahil juga loh. Jadi kita harus memahami bahwa konteks sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Konteks ini yang ngomong pun bukan Maria, yang ngomong adalah malaikat untuk memperteguh Maria di dalam mengerjakan panggilannya. Makanya ada moto yang sangat besar bagi orang Kristen, yang dipilihnya, yang dipanggilnya, itulah yang akan siapa yang dia panggil itu yang akan dia perlengkapi. Itu ya, siapa yang dia panggil, siapa yang dia pilih itu yang akan diperlengkapi olehnya. Dan inilah contohnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan masukkan konteks ini ke dalam cerita hidup sedih kita atau cerita hidup sedih dari saudara-saudara Anda. Kalau memang Anda melihat saudara Anda sedih dan lain sebagainya macam, kita bisa berdoa kepada Tuhan dalam arti bermohon, bukan dalam arti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi saya juga percaya Tuhan tidak mustahil juga untuk tidak memberi berkatnya. Tuhan tidak mustahil untuk memberi berkatnya, tapi Tuhan juga tidak mustahil untuk tidak memberi berkatnya. Saya percaya dengan kedaulatan Allah yang lebih besar daripada apapun juga. Maka dari itu kita harus mengerti di dalam konteks ini, kenapa bisa muncul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Karena ini berkaitan dengan pekerjaan apa yang akan Maria kerjakan di dalam mengerjakan maksudnya Tuhan di bumi ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi berteologi, lihatlah konteksnya. Waktu berdoa lihatlah konteksnya. Jangan sembarangan ketika berdoa. Inilah yang akhirnya
menjadikan kita seperti menjadikan agama Kristen atau bertuhan seperti sebuah perdukunan gitu ya. Karena kita membicarakan semua yang ada di Alkitab tanpa adanya dasar, tanpa adanya pemikiran yang logika yang tepat dan lain sebagainya macam. Sehingga dengan demikian agama Kristen tidak lagi jadi sebuah hal yang yang bisa dilogikakan kalau kayak gitu. Itu artinya nanti jadinya agama Kristen seperti sebuah agama perdukunan. Karena semuanya kita klaim semoga bagi Allah tidak mustahil segala macam. Padahal konteks ceritanya enggak kayak gitu. Itulah makanya doa-doa kita mungkin juga tidak terjawab sampai hari ini. Kenapa? Karena kita klaim ayat sembarangan tanpa melihat konteksnya. Apakah Allah senang jika Anda mengklaim ayat sembarangan tanpa melihat konteksnya? Apakah Allah suka dengan cara kita yang sembarangan? Seperti misalnya kalau Anda berbicara kepada anak Anda atau teman-teman Anda, kemudian mereka ngambil omongan kita sepotong dan dikutip kemana-mana, padahal kita tidak bermaksud seperti itu ngomongnya. Apakah Anda suka? Pasti tidak suka. Maka dengan demikian kita harus ngerti juga, perkataan Allah harus kita lihat konteksnya seperti apa, jangan dicomot sembarangan, kemudian kita renungkan maksudnya ini seperti apa. Dan kemudian mari kita refleksikan bahwa Maria adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Maka Bapak Ibu kita juga punya panggilan untuk apa? Melayani dia. Maka setiap orang yang melayani dia itulah yang akan diperlengkapi oleh dia. Dan kalau ada orang yang tidak melayani dia, apakah akan diperlengkapi? Mari renungkan di rumah kita masing-masing. Itu saja bisa saya bagikan pada kesempatan video ini. Jangan lupa untuk terus mengulik firman dan jangan lupa bahwa kita harus terus memberitakan Injil, harus terus juga berdoa, berdisiplin rohani. Dan video-video dari ngulik firman ini bukanlah sarana untuk mengganti pembacaan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetaplah baca Alkitabmu dan ya kita bisa menggali penjelasannya dari video-video seperti ini. Ya, terima kasih dan God bless you all. Selamat mengulik.